Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 yang saya beri judul Menasehati Sesama Saudara. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara dan saya. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, perikop ini dipercaya adalah perkataan Yesus sendiri, saudara, yang mau mengajarkan suatu prinsip bahwa kita tidak boleh membiarkan suatu situasi di mana terdapat jurang dalam hubungan pribadi antara diri kita dengan orang lain, atau dengan sesama anggota, atau dengan keluarga, atau dengan tetangga, atau orang-orang yang berhubungan dengan kita, atau dikatakan kumpulan orang percaya. Ya, terlebih masalah dosa, saudara. Dosa apa yang dimaksudkan di sini? Ya, saudara, yang pertama saya bisa sedikit menjelaskan bagi kita semua dalam penguraian kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan berikan hikmat. Dosa yang bersifat rahasia atau dosa yang tidak diketahui oleh umum. Dasar yang lebih kuat adalah ayat-ayat kitab suci yang lain seperti 1 Timotius 5 ayat 20 dan Galatia 5, Galatia 2 ayat 11 sampai 14 yang menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana kitab suci membenarkan dan bahkan memerintahkan peneguran di depan umum, bukan di bawah 4 mata. Mengapa? Karena dosanya bukan bersifat rahasia. Dosanya sudah diketahui secara umum. Nah, itu saudara boleh dan bisa kita menegur di depan orang, saudara. Di depan orang banyak, di tempat yang terbuka, selama itu bisa kita menegurnya, saudara, dengan baik. Kalau kita melihat 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5, maka Paulus tidak menyuruh menegur secara pribadi, tetapi langsung membicarakan persoalan itu di dalam rapat umum. Ya, saudara, saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus 5 ayat 1 terlihat jelas bahwa dosa orang itu sudah diketahui umum. Jadi, pengertian dari firman Tuhan ini jelas menjelaskan kalau itu boleh saudara ditegur depan umum, karena orang umum juga sudah tahu. Tetapi barangkali banyak yang tidak berani menegur, tidak berani memberikan nasihat dan pengertian. Kalau kita mengetahui, kita boleh, saudara, karena ini dosa yang sudah secara umum orang sudah mengetahui, dan kita pun boleh membuat statement terhadap persoalan dosa yang dilakukan ini, saudara. Jadi ayat 15 menyuruh menegur di depan 4 mata saja. Di dalam ayat ini jelas karena ini adalah dosa yang bersifat rahasia, saudara. Sehingga saudara, karena dosa ini tidak diketahui, firman Allah mengajarkan untuk orang yang seperti ini kita menegurnya secara 4 mata, karena orang lain belum mengetahui dan sebagainya. Karena kita juga diajarkan untuk menghormati privasi orang lain. Kita juga menghormati hal-hal yang kita juga tidak ketahui, saudara. Sehingga kita harus bercakap-cakap untuk menjelaskan kekurangannya dia yang kita ketahui dengan 4 mata. Siapa tahu juga belum tentu kita benar, dia ternyata salah gitu ya, saudara. Tapi dengan kita 4 mata berdiskusi
Di situ bisa ada kedua orang yang saling memberikan penjelasan dan bisa memberikan kepastian untuk apakah ini memang suatu kesalahan yang harus kita sebagai yang lebih mengerti memberi nasihat, ataukah barangkali sebaliknya penjelasan bahwa apa yang kita lihat dan kita ketahui itu ternyata tidak seperti itu, gitu ya saudara. Sehingga boleh diminta untuk menegurnya secara empat mata kalau kita melihat ada orang yang melakukan dosa. Seterusnya dikatakan demikian, dosa yang bisa dibuktikan dengan jelas dari kitab suci atau dari firman Tuhan. Nah, itu untuk kita bisa menasihati orang, ya, itu ada dasarnya gitu ya. Dasarnya begini, kata tegurlah dalam ayat 15 dalam bahasa Yunaninya adalah elekson, yang berarti to reprove atau memarahi. Ya, kita kalau ada anak kita yang salah, kalau kita nggak tegur, wah bahaya saudara. Ya, kita harus jelaskan, ada hal yang tidak baik, kita harus jelaskan supaya dia tahu ya, itu hal yang baik dan itu yang tidak baik. Itu perlu saudara. Tetapi bisa berarti to argue, berdebat atau berargumentasi. Jadi kata Yunaninya menunjukkan bahwa di dalam kita menegur, kita harus memberikan argumentasi yang kuat bahwa dia memang bersalah. Dan suatu argumentasi baru bisa kuat kalau ada dasar kitab suci yang menjelaskan, ada dasar firman-Nya. Kalau kita memang orang-orang percaya, dasar kita memberikan penjelasan harus dengan dasar firman Allah, dan dia juga harus mengerti firman Allah. Dan kalau dia tidak mengerti, kita berikan pengertian gitu saudara. Baru kita beritahukan, ini loh dasarnya yang membuat kamu harus ditegur atas dosamu ini. Ya, jadi karena dosa yang bisa dibuktikan dengan jelas dari kitab suci, maka kita jelaskan dengan firman Allah. Seterusnya, dosa yang menyolok dan memalukan, saudara. Kalau diketahui umum, nah ini juga wajib, saudara. Ya, kita menegurnya. Banyak dosa-dosa yang menyolok dan memalukan, saudara. Itu marah di depan umum, ya, ketahuan perzinahan di depan umum, sudah punya pasangan, hidup berjalan dengan pasangan yang lain. Nah, itu kan dosa-dosa yang menyolok dan memalukan, saudara. Ya, mencuri, saudara, diketahui ya di tempat umum, ketahuan. Nah, itu dosa-dosa yang tidak benar ya, saudara. Jadi, itu yang harus dimengerti. Dasarnya adalah 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 8. Ya, itu contoh dosanya ya di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 ya, supaya saudara dapat mengerti. Saya bacakan bagi saudara ayatnya supaya saudara mengerti ya saudara. Ini saya bacakan 1 Korintus pasal 5 ya, supaya kita mengerti ini dengan baik sehingga tidak hanya dikasih tahu ayatnya, tapi saya bacakan firman Tuhannya. 1 Korintus pasal 5 saya bacakan untuk saudara. Ayat 1 demikian. Perikopnya 1 Korintus pasal 5 ini adalah dosa dalam jemaat, saudara ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi ini jelas dosa yang menyolok dan memalukan dan diketahui umum. Jadi dasar firman Tuhannya yang kita bisa tegur adalah dengan dasar firman Tuhan seperti ini, saudara. Coba kita baca ayat 6 dan 8-nya ya. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini yang Tuhan ingin jelaskan ya saudara. Jadi supaya kita menangkap ya tentang dosa-dosa ini. Ayat 9 saya bacakan. Dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Orang-orang cabul, saudara, ngomong juga seenak-enaknya, ngomong pornografi, ngomong perselingkuhan, itu pergaulan yang buruk, saudara. Itu juga tidak benar, saudara ya.
Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, jadi yang Tuhan maksudkan adalah begini, ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah sekali-kali kamu makan bersama-sama. Ini jelas ya penjelasan dari Tuhan, boleh ditangkap dan dimengerti dengan baik. Jadi kalau dosanya adalah dosa yang relatif ringan, misalnya orang sering datang terlambat, maka ayat 15 boleh dilakukan, tapi ayat 16-17 tidak perlu, saudara. Nah, perikop ini mengajarkan secara terstruktur untuk memulihkan hubungan yang rusak di dalam persekutuan Kristen. Jadi 1 Korintus pasal 15 ini menjelaskan tentang dosa di dalam jemaat yang harus dimengerti sehingga kita menjauhi di dalam sebuah jemaat dosa-dosa yang dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ini, saudara, supaya jemaah kita ini menjadi sebuah kumpulan yang baik, yang membawa kemuliaan, menjadi contoh, jadi teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya saudara, nah yang pertama dikatakan begini, bila kita merasa bahwa seseorang telah bersalah kepada kita, kita harus segera mengungkapkan keluhan kita dalam kata-kata. Kita tahu nih orang ini kita kenal langsung, kita harus ngomong langsung, jangan dipendam. Nanti hasilnya, kata firman Allah, menjadi kepahitan dalam diri kita. Karena kita nggak enak negor, tidak enak memberitahukan, sebab barangkali apa yang mereka pikirkan, yang mereka katakan itu menurut kita salah juga belum tentu, tapi juga belum tentu menurut mereka benar itu benar. Sehingga lebih bagus kalau kita dengar dan kita ketemu orangnya dan ada, langsung aja ajak ngobrol baik-baik ya. Nah jadi mengungkapkan keluhan kita dalam kata-kata, perasaan semacam itu harus diungkapkan, dihadapi, dan dinyatakan. Dan seringkali hal itu seperti itu ternyata menunjukkan bahwa kesalahan itu ternyata sama sekali tidak berarti, atau hanya merupakan hal yang sepele. Jadi dengan berdiskusi kita akhirnya tahu, dan akhirnya bisa saling mengerti, saling memaafkan kalau memang ada kesalahan. Tapi kalau tidak, kan beres, kita tidak ada hati yang mengganjal terhadap orang yang kita perkirakan sudah menjelekan kita atau bahkan melakukan hal yang tidak baik, saudara. Yang seterusnya, bila kita merasa bahwa seseorang telah bersalah kepada kita, kita harus mendatanginya, saudara, secara pribadi. Datangi saja secara pribadi. Nah, terus bila kita berbeda pendapat dengan seseorang, baiklah kita menyelesaikannya. Baik-baik, emang kenapa? Muka dengan muka. Jadi kata yang diucapkan seringkali dapat menyelesaikan perbedaan daripada melalui surat, melalui WA dan sebagainya, malah jadi akhirnya nggak karu-karuan. Mendingan datangin langsung, ngobrol baik-baik, sehingga akhirnya saling mengerti, dan itu menjadi sebuah persahabatan yang indah, saudara. Karena kita menjadi terbuka, dan orang yang kita ajak terbuka pun dia senang sekali, karena kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara-cara yang baik. Jadi ketimbang dengan kata yang tertulis, ya itu malah bisa mempertajam dan memperkeruh suasana. Makanya banyak orang ada masalah, jawabnya negornya pakai WA, jawabnya pakai WA, hasilnya kata-kata juga belum tentu pas gitu. Tapi kalau kita berdiskusi kan bisa berulang-ulang menjelaskan secara baik, dan hasilnya juga kalau kita berdiskusinya dengan kasih akan lebih indah, menjadi penambah erat relasi kita sesama orang percaya. Karena kita saling berdiskusi terhadap persoalan-persoalan yang ada begitu. Nah seterusnya, hal yang salah yang biasanya dilakukan nih, kalau kita melihat atau kita tahu ada orang Kristen yang berbuat dosa, saudara, kita diam saja. Nah ini yang sering salah, saudara. Seharusnya kalau kita tahu ada hal yang tidak benar dan bisa kita langsung ingatkan, tegur dengan sabar, tapi tidak boleh menghakimi, ya saudara. Tapi ini ternyata, saudara, banyak orang yang diam saja, ya, dengan alasan udahlah sabar aja lah, atau jangan menghakimi lah. Padahal nggak boleh, saudara. Saatnya kita bisa negur langsung, jangan dibiarkan kelamaan. Nanti dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Karena sebuah kebiasaan yang buruk itu, saudara, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan kehidupan, jadi life. Dan ketika orang menegurnya, dia bingung bahwa yang dia lakukan itu dosa, karena dosa itu sudah menjadi kehidupan. Nah itu perlu kita sebagai orang percaya saling mengingatkan. Atau orang yang baru bertobat, banyak dosa-dosanya yang lama yang dulu dianggap sebagai hal yang biasa, ketika dia
menjadi orang percaya, dia diingatkan, harus diingatkan, yang ini tidak boleh lagi ya, karena kamu sebagai orang percaya tidak lagi boleh berjudi, tidak boleh lagi mabok, tidak boleh lagi mencuri, tidak lagi boleh menjelek-jelekan orang. Nah begitu, saudara, tidak boleh lagi berdusta. Ya harus sesuatu yang dulu itu bagi dia barangkali berdusta biasa, untuk dia bisa dapat makan, untuk bisa dapat pekerjaan, untuk dapat sesuatu, dia berbohong boleh. Ya menipu orang sana sini, tapi ketika dia sudah menjadi orang percaya, harus diingatkan ini tidak boleh lagi ya kamu lakukan, karena firman Allah mengajarkan ini tidak baik. Sehingga orang itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan orang di dunia pun akan melihat dia sudah berubah. Karena hidupnya yang lama dia sudah tidak jalankan. Dulu dia penipu, dia tidak pernah menipu. Dia dulu pendusta, dia tidak lagi suka berdusta. Dia ngomong apa adanya, walaupun hasilnya dia harus nanti dicaci maki, dia ditegur, dimarahin. Karena pengakuan-pengakuannya itu lebih indah. Saudara akan menjadi contoh dan teladan yang baik ketika menjadi orang percaya. Ya, terus seterusnya. Hal yang salah yang biasa dilakukan kalau kita melihat atau tahu ada orang Kristen yang berbuat dosa, menyebarkan gosip malah. Wah, si itu tuh begini loh, tahu nggak saudara? Tapi jangan ngomong-ngomong ya, hanya kita aja yang berdua yang tahu ya, si itu tuh orangnya begini-begini. Nah, ini kan nggak bagus. Ya, kita ngomongin ke orang lain. Kita malah menyebar gosip. Ada dasar firman Tuhannya loh, saya bacakan. Ya, di 1 Korintus 13 nih, supaya saudara tahu ya bahwa menyebar gosip itu tidak baik. Ya, saya bacakan ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ya, jadi orang percaya harusnya menutupi segala sesuatu itu. Bisa kita tegur secara baik-baik, kita tegur secara baik-baik. Tapi kalau bisa kita tutupi, kita tutupi. Jangan digosipi, saudara. Atau ada hal yang lain lagi. Langsung lapor kepada pendeta dan minta dia yang menegur. Jadi pendeta dijadiin tameng untuk negorin orang-orang yang kita anggap salah gitu. Enggak juga. Sebenarnya seorang pendeta yang baik juga ketika mendapat laporan ada orang lain memberitahukan si A melaporkan si B atau melaporkan si C hal-hal yang tidak baik, ya tidak boleh langsung menerimanya, begitu kan? Seharusnya seorang pendeta nggak boleh begitu. Ya dia telah lagi, nanti kalau bisa dia coba tanyakan kembali, konfrontasi lagi dengan pihak yang diomongin itu gitu. Nanti apakah benar atau tidak gitu. Kalau ternyata benar ya kita perbaiki, tapi kalau tidak kita tegur si orang yang suka melaporkan hal yang tidak baik supaya dia menjadi pelapor yang baik. Melapor juga perlu, saudara, kan kita pendeta tidak semua hal tahu. Dengan laporan-laporan itu kita bisa mengetahui ada hal yang baik dan yang buruk di dalam sebuah jemaah, untuk semua jemaah itu menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus. Seterusnya, hal yang salah yang biasa dilakukan kalau kita melihat atau mengetahui ada orang Kristen yang berbuat dosa, menegur dengan surat kaleng. Ya, ini menegur di bawah dua mata, saudara. Ya ada, saudara, ada orang-orang yang nggak suka sama si A, nggak suka, dia buat surat, saudara. Ya, menyatakan ini dia lapor ke pendeta, tapi suratnya itu nggak ada tanda tangannya, nggak ada pernyataan dari dia secara pribadi. Ya, itu sama juga surat kaleng, saudara, ya, nggak ada tanda tangan menyatakan si A ini tidak benar gini. Boleh saudara melaporkan kejelekan orang juga nggak apa-apa kalau pendeta, nggak apa-apa, tapi ada bukti gitu loh, bahwa betul kamu yang ngomong nih. Nah, nanti kan pendeta juga dengerin tuh orang ini sedang menjelekan orang lain, dengerin dulu. Oh, oke. Nah, kita tinggal nanti ngomong, oke, nanti kita lihat ya hasil laporan kamu ini tentang si A yang tidak baik itu. Nah, ketemu si A, kita jelaskan, apakah kamu pernah melakukan gini, dan ternyata dijelaskan, ternyata si A enggak, ya kita tegur si orang yang melapor salah itu juga. Jadi pendeta itu harus bijak. Karena dua-duanya juga dipulihkan kan, kita juga tidak boleh menyilang ini salah ini benar, enggak. Dua-duanya juga harus dipulihkan. Baik yang melapor tidak benar, yang suka membuat isu, buat gosip, juga kalau ternyata begitu caranya, kita juga didik dia jangan berbuat gosip ya. Jadi dua-duanya juga sama-sama dibenarkan sehingga menjadi satu keluarga rohani yang indah, saudara ya. Nah, hal-hal seperti ini bertobatlah ya dari hal seperti ini kalau saudara melakukan nih apa yang saya jelaskan ya. Atau begini, teguran di sini harus merupakan wujud dari kasih. Jadi Tuhan juga mau, saudara, waktu kita menegur orang lain, tegurlah dengan kasih. Saya bacakan ayatnya di dalam Amsal 27, saudara, supaya saudara bisa mengerti dengan baik
prinsip-prinsip firman Allah bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena firman Tuhan. Dan kalau ayat 5 dan 6 saya bacakan bagi saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, ini Tuhan ingin ingatkan itu, ya. Ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, ini Tuhan ingatkan saudara gitu ya, perhatikan dengan baik prinsip-prinsip ini. Ya, bahwa seseorang menegur itu harus juga dengan kasih. Nah, teguran yang dengan kasih itu indah. Teguran dengan motivasi yang salah. Nah, ini yang mau diajarkan kepada kita. Beberapa pesan untuk orang berdosa yang ditegur, ya. Perhatikan saudara, ingat bahwa teguran bisa merupakan bukti kasih dari orang yang menegur, gitu. Jadi kita harus mengerti ya bahwa teguran di sini juga harus merupakan wujud kasih, ya. Jangan sekedar hanya kita menegur saja walaupun tahu negur itu juga kasih, tapi tegurannya itu harus dengan motivasi yang benar, ya, tanda kita punya punya kasih yang baik. Ingat ya bahwa dengan tidak mau bertobat, saudara memaksa orang yang menegur saudara untuk melakukan ayat 16 bahkan ayat 17 itu, ya. Jadi saudara, yang penting saudara sudah menjelaskan, memberitahukan itu dengan baik. Yang seterusnya, bila pertemuan secara pribadi itu tidak berhasil, firman Tuhan mengajarkan begini, ya, di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, ya, maka baiklah kita mengajak seorang atau beberapa orang yang baik, yang bijak, yang kita anggap bisa untuk bersama-sama mendiskusikan permasalahan dari salah satu rekan anak Tuhan ini, gitu ya. Nah, di dalam Ulangan 19 ayat 15 dikatakan demikian, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi firman Allah mengajarkan saksi yang benar adalah 2 atau 3 orang. Jadi tidak boleh 1 orang, saudara, ya. Karena firman Allah juga mengajarkan demikian. Dalam prinsip hukum negara juga demikian, saudara, ya. Saksi itu minimal 2 baru valid, gitu ya. Nah, firman Allah mengajarkan demikian di dalam Ulangan 19 ayat 15 ini, ya, dalam Ulangan 19 ayat 15 bahwa saksi yang benar adalah 2 atau 3 orang baru itu menjadi saksi yang baik. Tetapi perhatikan bahwa penolakan yang ia berikan adalah penolakan yang sungguh-sungguh, yang menunjukkan sikap bandel atau tegar tengkuk. Ya, baru kita bawa orang lain jadi saksi. Kalau enggak kan kita mempermalukan, ya. Karena kan yang tadinya hanya kita yang tahu persoalan orang ini, ketika orang ini ditegur tidak mau mengerti atas dosa-dosanya yang bisa merepotkan ini, saudara, baru kita bawa orang lain yang kita anggap bijaksana, bisa menjaga rahasia dan sebagainya. Nah, itu baru. Tapi kalau orang ini mau mendengar, ya sudah, nggak perlu pakai saksi lagi, saudara. Kan sudah selesai kita ngomong 4 mata, gitu ya. Tapi kalau dengan 4 mata dia tidak mau, masih melakukan hal yang tidak benar, baru kita bawa saksi 2 atau 3 orang untuk menunjukkan bahwa kalau ada apa-apa kita sudah tidak salah, gitu ya. Sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang yang ingin membuat orang itu pulih, kita sudah mengajarkan untuk orang itu kembali pulih. Ternyata tidak, ada bukti, ada saksi bahwa kita ingin orang ini kembali menjadi orang yang baik. Nah, panasnya perdebatan dengan saudara, pendekatan yang salah dengan cara atau dengan waktu, pada waktu menegur, ia tak mengerti teguran saudara dengan benar. Ya, ini kan perlu, saudara, ya, ada saksi, ya. Karena waktu perdebatan berdua kalau lagi nggak ada saksi kan bahaya, saudara. Dianggap bisa jadi kita yang mau tahu urusan dan kita balakan terkesan nanti kasar dan sebagainya. Tapi kalau dengan ada 2-3 orang, kita bisa menegur, dia marah atau tidak atas teguran-teguran yang baik itu, ada 2-3 orang saksi. Sehingga tidak bisa gampang, ya, dipersoalkan. Dengan barangkali juga tanpa sadar kita cara kita salah atau waktu yang kurang tepat pada waktu menegurnya, tapi ketika ada 2-3 orang saksi, tujuan kita yang mau menegur itu jadi bisa ternetralisir. Ya, mereka memang disebut saksi, tetapi perhatikan ayat 16. Mula-mula hanya dikatakan 1 atau 2 orang lagi, tidak ada kata saksi.
Setelah itu, bersama dengan orang yang pertama kali menegur, barulah disebut 2 atau 3 orang saksi. Jadi jelas bahwa mula-mula mereka bukan saksi, belum ya, mereka tidak tahu dosa orang itu, tetapi lalu diberitahu oleh orang yang pertama dan lalu diajak untuk menegur dan sekaligus menjadi saksi tentang kebandelan orang yang ditegur itu. Dengan demikian, kalau nanti ada persoalan, ini disampaikan kepada gereja atau kepada jemaat, mereka bisa memberi kesaksian bahwa orang itu memang bandel, tidak mau dinasehati terhadap kesalahan-kesalahannya. Dan itu sudah ada bukti, orang lain juga sudah tahu, dan ada saksinya ketika ditegur tidak mau, makanya secara umum diomongin. Kan biasa orang kalau diomongin secara umum bisa marah, tapi firman Allah mengajarkan kalau pribadi ngomong tidak mau didengar, ya saudara, panggil pertemanan 2 orang, tidak mau juga panggil lagi saksi 2-3 orang, tidak mau juga, baru dikatakan omongin depan umum terhadap orang. Dan ketika di tempat umum orang yang tidak mau nerima juga, ada yang terakhir, nanti kita bisa dengarkan. Sedapat mungkin orang yang akan dijadikan saksi adalah orang yang bisa menjelaskan, memberikan konseling, jadi menopang, ya. Yang kita ajak saksi itu orang yang mempunyai hikmat, yang orang yang baik, budi pekertinya juga, sehingga kita bawa dia menjadi saksi itu juga untuk menopang, membantu hal-hal yang barangkali kita mau menasihatinya, ada yang kurang, ada teman ini yang menambah, melengkapi atas teguran-teguran dan nasihat-nasihat kita, sehingga menjadi sebuah keluarga rohani yang indah, ya. Ayat 17 katakan kata-kata mendengarkan mereka secara tidak langsung menyatakan hal ini, ya. Dikatakan demikian. Seterusnya, orang yang mempunyai otoritas. Jadi saksi itu harus orang yang juga mempunyai otoritas, bukan orang sembarangan dijadiin saksi, saudara. Ya, secara jabatan dalam gereja juga dia harus punya, sehingga orang ini menjadi saksi yang powerful gitu ya. Karena mereka harus menjadi saksi kepada jemaat dan gereja. Ya, harusnya juga pemimpin seharusnya ya yang menjadi saksi. Yang seterusnya, orang yang rohani, karena mereka akan ikut menegur dosa seseorang. Ya, jadi yang kita panggil jadi saksi juga adalah orang yang setidak-tidaknya kita yakin sama-sama takut akan Tuhan. Ya, sehingga ketika nanti menegur, orang ini pun tahu yang dihadapi adalah orang yang takut akan Tuhan. Bila masih gagal juga, nah ini saudara, orang ini sudah ditegur dengan pribadi, 4 mata, terus dengan saksi. Nah, sekarang dikatakan masih gagal juga, maka kita harus membawa masalah pribadi itu kepada persekutuan jemaat, kepada orang banyak. Mengapa? Kan mempermalukan. Tidak. Kalau perbuatan orang ini bisa mengganggu kelompok, mengganggu gereja, ya harus kita tegur dong dengan langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, yang terakhir adalah kita bawa dia kepada kumpulan kelompok kita supaya mereka semua tahu siapa dia dan kita bisa membuat keputusan di situ. Dan ketika kita membuat keputusan sebagai seorang pemimpin, maka orang banyak tahu persoalannya. Karena persoalan tidak boleh diselesaikan dengan menempuh hukum, saudara. Ajaran kekristenan tidak mengajarkan kalau ada persoalan dibawa ke legalisme. Kita harus menyelesaikan secara baik-baik sebagai anak Tuhan. Di bangsa ini juga diajarkan tentang mufakat, musyawarah mufakat, saudara. Ajarannya kita cari yang terbaik dahulu, ya. Langkah hukum adalah langkah yang terakhir, yang tidak bisa jalan. Tapi kekristenan mengajarkan tidak boleh. Atau oleh argumentasi yang tidak kristiani, legalisme hanya menghasilkan persoalan baru atau persoalan lanjutan. Itu bahayanya legalisme, saudara. Sepertinya sesuatu hal yang tepat dan baik, tapi itu akan menambah persoalan yang baru, saudara. Jadi lebih indah kita membawa dengan cara-cara Tuhan. Ingat, walaupun dikumpulkan dengan orang banyak untuk menegur mereka dengan saksi depan orang banyak, itu bukan berarti menghabisi orang itu, menghukum orang itu menjadi orang yang tidak berguna, bukan. Tapi kita mau menyatakan kepada orang banyak itu, pisahkan dia dulu sementara, jangan bergaul dengan kita, karena dia tidak mau dijadikan dalam kebersamaan sementara, sampai dia sendiri sadar bahwa dia memang harus memiliki kebersamaan dengan kita, dan dia harus mau mengurangi hal-hal yang memang tidak layak atau tidak benar menurut firman Allah. Baru kita ambil kembali, tapi tidak kita usir dalam artian tidak boleh
ada dalam lingkungan kita dan kita musuhin, enggak. Tapi dia tidak boleh masuk dalam kelompok kita. Tujuannya adalah supaya dia sadar bahwa dia sedang ditegur terhadap ketidakbenarannya, tapi tetap dengan kasih. Kalau dia mau bertobat, kalau dia tidak bertobat, kita sudah menjaga juga kawanan domba yang lainnya supaya jangan terkena, karena pergaulan yang buruk merusakkan yang baik yang ada pada kita. Orang ini kalau dibiarkan juga bisa mengganggu yang lain-lain nantinya yang lemah. Ya saudara, jadi perlu sebagai seorang pemimpin mengetahui manakah domba, manakah kambing, sehingga kawanan ini menjadi kawanan yang sehat. Ya saudara-saudara, Matius menulis apabila hal keempat juga tidak berhasil, maka orang yang telah berbuat salah itu pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi sepertinya perkataan Tuhan ini membuat orang itu tidak ada harapan lagi dipulihkan. Namun pastilah bukan demikian yang Yesus maksudkan, saudara. Yesus tidak pernah membatasi pengampunan kepada manusia, dan hal ini bukan perintah untuk meninggalkan orang. Ya saudara, ingat baik-baik. Tuhan katakan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, pemungut cukai kan tetap kita harus kasih kan, gitu ya. Tuhan Yesus kan mengajarkan demikian. Jadi bukan kita singkirkan dia dalam artian terus kita buang, enggak gitu ya, tapi kita batasi gitu ya. Melainkan tantangan untuk memenangkannya dengan kasih dan menyentuh hati, sekalipun hati orang itu keras. Nah saudara-saudara, untuk ayat 19-20 saya mau menjelaskan sedikit. Kalau kita mengerti secara harfiah dan tanpa ditelaah, maka itu sungguh keliru, saudara. Banyak dua orang yang telah sepakat mendoakan kebaikan jasmani dan rohani, kekasih mereka dan doa mereka itu tidak dijawab. Berapa kali umat Allah sepakat berdoa bagi pertobatan negeri mereka, pertobatan orang kafir, kedatangan kerajaan Allah, namun toh doa itu belum dijawab secara sempurna. Atau banyak lagi doa-doa yang dinaikkan hanya sekedar ego pribadi, namun tidak mendapat jawaban yang mereka doakan. Terdapat arti yang sungguh dalam dan berharga di dalamnya, ya, tentang 2 atau 3 orang sepakat ini, saudara ya. Terdapat arti yang sungguh dalam dan berharga di dalam, bahwa doa tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, dan bahwa doa yang mementingkan diri tidak akan dijawab. Jadi jika doa tidak mementingkan diri sendiri, maka doa tersebut selalu dijawab. Di ayat 20 Yesus menyebutkan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Ada 2 hal dalam kehadiran Tuhan dalam ayat ini. Berkumpul dalam lingkungan gereja, ibadah, Tuhan hadir. Hadir dalam persekutuan doa, Tuhan hadir. Dalam kelompok pemahaman Alkitab, pemuritan, pendalaman firman, saudara, Tuhan hadir. Berkumpul dalam keluarga, mesbah keluarga, keluarga ayah, ibu, dan anak yang mencintai Tuhan, yang membangun mesbah keluarga, menghadirkan hadirat Tuhan. Kalau 1 orang saja dihargai, maka pasti 2 atau 3 orang juga dihargai oleh Tuhan. Yang penting bukanlah banyaknya orang sebenarnya dalam gereja, tetapi apakah orang-orang itu betul-betul berkumpul dalam nama Yesus atau tidak. Berkumpul dalam nama Yesus tidak berarti bahwa persekutuan itu dibukakan dengan doa, ucapan-ucapan dalam nama Yesus, bukan begitu saja. Tetapi artinya adalah bahwa mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, dan mereka percaya akan jasa penebusan Kristus untuk diri mereka. Dengan kata lain, mereka adalah orang Kristen yang sejati. Karena itu, kalau kita berbakti mengadakan persekutuan doa hanya dengan sedikit orang, selama kebaktian atau persekutuan doa itu dilakukan dalam nama Yesus, dengan cinta yang benar kepada Yesus, maka kita tidak boleh merasa malas, merasa berkecil hati, dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak boleh sengaja tidak hadir dalam sebuah ibadah dengan pemikiran bahwa yang hadir sedikit. Tidak boleh seperti itu, saudara. Mari kita saling mengingatkan kalau ada yang berdosa. Dan mari kita terus bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan pasti hadir. 2 atau 3 orang bersekutu demi nama Tuhan. Tuhan hadir. Berselancar dalam kebenaran.